Bapak hadir di sini mau sholat jamaah zuhur, mau duduk kajian Ramadan ini kan meyakini di kemudian hari atau di akhirat kelak akan ada balasannya kan gitu kan. Bapak di Ramadan ini berkali-kali hatam Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i sampai 60 kali hatam Quran, dan itu di dalam sholat. Mudah-mudahan nih Bapak juga 60 kali nih Ramadan. Imam Syafi'i sesibuk apa beliau, hatam Al-Quran di Ramadan ini 60 kali. Jadi sehari 2 kali. Itu beliau lakukan untuk apa? Kok capek-capek ngapain? Karena beliau yakini di kemudian hari amal yang beliau lakukan ada balasannya. Wabil akhirati hum yuqinun. Harus kita terus pupuk itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Bapak, Allahumma a'inna ala siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Allahumma la tahrimna ajra siyami Ramadan. Allahumma la tahrimna ajra qiyami Ramadan. Allahumma la tahrimna ajra lailatul qadr birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur musalla Al-Kautsar Geraha Pertamina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian zuhur Ramadan kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal baik, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Selain itu, mudah-mudahan semangatnya kita ngaji, semangatnya kita talabul ilm menjadi sebab dimudahkan kita masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan dengan sebab ia mencari ilmu tersebut jalan menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Siang hari ini insyaallah saya akan menyampaikan topik terkait tujuan pokok daripada disyariatkannya ibadah puasa. Ini terdengar sampai belakang. Alhamdulillah. Tujuan pokok disyariatkannya ibadah puasa sekaligus ciri-ciri orang-orang di dalamnya. Ciri-ciri yang dimaksud daripada tujuan pokok disyariatkannya ibadah puasa. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Tujuan pokok atau tujuan utama disyariatkannya ibadah puasa ini sebenarnya termaktub atau bisa dikatakan tersirat di dalam Al-Quran sendiri, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian asyam, puasa. Maksud puasa di sini adalah puasa Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa tersebut atas orang-orang sebelum kalian. Ini sebagian ulama tafsir mengatakan umat-umat terdahulu sebelum kita juga melaksanakan puasa Ramadan, Pak. Kata mereka, nabi pertama yang melaksanakan puasa Ramadan adalah Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Cuma sebagian ulama tafsir mengatakan tidak mesti Ramadan. Jadi mereka pun melaksanakan puasa seperti puasanya Nabiullah Daud. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Jadi Allah mewajibkan kepada beliau untuk berpuasa dengan model demikian. Kemudian puasa yang dilakukan oleh Sayyidah Maryam binti Imran misalnya, yaitu dengan tidak makan, tidak minum, tidak berbicara, dan seterusnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Ini tujuan pokoknya
tujuan utamanya agar kalian selalu dan terus-menerus menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada takwa, Pak ya. Bukan takut sama yang tua, bukan. Tetapi betul-betul kita berkomitmen untuk menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan meninggalkan larangan-larangan Allah dengan sebaik-baiknya. La'allakum tattaqun di sini dalam bahasa santri menggunakan kata kerja yang sedang dilakukan dan akan dilakukan disebut dengan fi'lul mudhari. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar itu ya. Nah, fi'il mudhari ini memberikan faidah istimror, selalu dan terus menerus, artinya yang diharapkan dari ibadah puasa yang kita lakukan atau ketaatan-ketaatan yang dilakukan pada bulan mulia ini, ketaatannya itu tidak hanya ada atau semangatnya tidak hanya ada pada bulan ini, tetapi diharapkan setelah bulan ini selesai, ketaatan-ketaatan atau kebaikan-kebaikan yang dilakukan terus-menerus diistiqomahkan. Karena para ulama juga mengatakan di antara ciri orang puasanya atau ibadah yang lain yang dilakukan di dalam puasa itu diterima oleh Allah adalah kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh itu terus-menerus dilakukan. Jangan sampai ini sebagaimana disindir keras oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang puasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga saja. Artinya hanya sebatas formalitas aja puasa itu. Hanya sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Banyak orang yang bangun malam tahajud tapi nggak dapat apa-apa selain nggak tidur saja. Artinya nggak berpengaruh positif signifikan pada kehidupannya. Yang tadinya pelit ya tetap pelit gitu. Yang tadinya nggak pernah baca Quran ya tetap nggak baca Quran. Dan lain sebagainya. Nah, yang diharapkan dari ibadah puasa ini agar kita selalu dan terus-menerus menjadi hamba Allah yang bertakwa. Setiap detik, setiap jam, setiap menit, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap nafas kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu bertakwa. Kemudian penting kita ketahui tipologinya. Setelah kita ketahui tujuan utama daripada disyariatkannya ibadah puasa. Mohon maaf Pak Haji, sampai jam berapa? Sampai jam 1. Kurang seperempat? Seperempat jam lagi dong. Kemudian penting kita ketahui tipologi atau ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Ini mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ini. Ya, minimal 1 masuklah kita. Itu termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 kalau tidak salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah atau inilah Alkitab, Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa ini? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Sama ini menggunakan fi'il mudhari. Yaitu orang, kalau diartikan begini Pak, yaitu orang yang selalu dan terus-menerus beriman. Jadi berimannya tidak hanya sekarang, tapi terus sampai mati. Itu orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang selalu dan terus-menerus beriman kepada yang gaib, kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab sebelumnya yang kita nggak tahu, Zabur, Taurat, Injil, kepada hari akhir, kepada yaumul ba'ats, kepada yaumul mizan, hari di mana amal kita diperhitungkan, ditimbang, kepada yaumus sirat, kepada qada dan qadar dan seterusnya. Jadi selalu dan terus-menerus beriman kepada yang gaib. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa atau tipologi orang yang bertakwa adalah wa yuqimunas shalah. Selalu dan terus-menerus menegakkan sholat. Tidak hanya mendirikan tetapi menegakkan sholat. Nilai-nilai sholat tidak hanya ada di dalam musholla, dalam masjid, tetapi ada di kantor, di pabrik, di kebun, dalam pergaulan, dalam ucapan, dalam tindakan dan seterusnya. Itu baru menegakkan. Ada orang STMJ Pak, sholat terus maksiat jalan, itu baru mendirikan. Tapi kalau menegakkan betul-betul nilai-nilai sholat itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan sholat. Zakat boleh kalau Bapak nggak mampu. Haji, kalau nggak mampu kita nggak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Puasa,
Nggak mampu atau dalam perjalanan, boleh batal diqadha di kemudian hari. Orang tua nggak bisa puasa, boleh menggantinya dengan fidyah. Tapi kalau sholat nggak bisa. Satu sendiri ibadah yang nggak bisa ditinggalkan. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring dengan isyarat. Nggak punya baju misalnya sekalipun, tetap wajib sholat, Pak. Masuk ke dalam kamar, kunci kamar, matiin lampu, sholat dalam keadaan nggak pakai baju, nggak apa-apa. Ustadz, ada argumennya nggak? Ada dalilnya? Ini kadang-kadang orang nanya begitu. Gelap itu, Pak, bisa dikatakan pakaian dalam Al-Quran. Wa ja'alnal laila libasa. Kami jadikan malam sebagai pakaian. Seandainya misalnya nggak punya baju sama sekali, sholat udah masuk, mau keluar waktu gitu, tetap wajib dilakukan dalam keadaan apapun. Oh, ini siang misalnya kelihatan apa gundal gandulnya, non gundal gandul Pak. Kelihatan anunya, bapak masuk ke dalam kolam. Yang penting pusar sama apa? Lututnya nggak kelihatan, sholat di dalam kolam. Kolamnya deet, naon deet teh? Saat dangkal, bapak ambil lumpur, balur itu apa? Pusar sampai lutut, sholat dalam keadaan menggunakan lumpur. Saking nggak boleh ditinggalkannya sholat. Satu-satunya ibadah yang nanti pertama dihisab, diperhitungkan adalah sholatnya. Seandainya sholatnya baik, yang lain insya Allah baik. Sholat yang baik akan berpengaruh pada kehidupannya. Dia akan terhindar dari fahsya wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi orang yang bertakwa akan selalu dan terus-menerus menegakkan sholat. Yang selanjutnya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Hobinya itu Pak, orang bertakwa peduli sama orang lain. Jadi ibadah sosialnya tinggi. Dia menginfakkan sebagian, untungnya sebagian ya, nggak semuanya. Sebagian hartanya di jalan Allah. Kita nggak harus seperti Abu Bakar, Pak. Abu Bakar itu semua hartanya diberikan kepada Rasulullah, kepada Islam. Nggak harus. Karena iman kita ini nggak seperti beliau. Karena Abu Bakar itu Pak, semua hartanya diberikan. Sampai Nabi bilang begini, gimana keluarga kamu makan? Anak-anak kamu makan? Kata beliau, Allah dan Rasulnya cukup bagi saya. Nah, itu level beliau, nggak bisa kita ngikutin. Seandainya iman Abu Bakar, kata Rasulullah, ditimbang dengan iman seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini selain para nabi, maka akan menang imannya Abu Bakar. Wajar Rasulullah mengatakan ketika ditanya, siapa orang yang paling kau cintai dari kalangan perempuan? Aisyah. Tentu setelah Khadijah, Pak ya. Wa minar rijal, dari kalangan laki-laki siapa? Abuha, bapaknya. Nah, para ulama sepakat orang paling utama, paling mulia, paling istimewa setelah beliau dan setelah para nabi adalah Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nggak harus seperti beliau, ya setengahnya saja, sebagian saja. Gitu. Ada yang nanya, apa perbedaan infak dengan sedekah? Infak itu biasanya berkaitan dengan materi. Kalau sedekah tidak mesti materi. Bapak senyum di jalan, ketemu orang ramah, assalamualaikum, itu bisa dikatakan sedekah. Tapi kalau infak, Bapak menemukan bahasa ini, istilah ini dalam Quran, Sunnah, dan lain sebagainya, itu nyuruh kita untuk memberikan sesuatu yang sifatnya materi. Uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Itu infak. Dulu ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling kaya di Madinah, namanya Abu Tolhah Al Ansari. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, engkau tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Ada yang mengatakan albir di sini adalah al jannah, engkau nggak bakal masuk surga katanya. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau menginfakkan sebagian, ya, bukan semua, sebagian harta yang engkau cintai. Itu Abu Tolha Al-Ansari, Pak. Bapak tirinya Anas bin Malik. Suaminya Sayyidatuna Ummu Sulaim namanya. Seketika beliau lari mendatangi Rasulullah. Luar biasa sahabat itu kalau turun ayat, hatinya tergerak untuk melakukan kebaikan. Kalau kita kan nunggu-nunggu, udah nanti aja kalau udah usia 40 tahun. Iya kalau sampai, Bapak. Nanti aja kalau udah usia tua. Iya kalau sampai, kalau enggak. Nah, para sahabat itu kalau turun ayat ketika mendatangi Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, telah turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ya, memangnya kenapa? Engkau tahu saya ini kebun kurmanya di mana-mana. Ada satu kebun kurma yang paling saya sukai, yang paling saya cintai, itu di depan Masjid Nabawi, namanya Bayruha. Ya Rasul, saksikan itu tanah kurma atau kebun kurma Bayruha itu sadaqatun lillahi wa rasuli. Aku wakafkan, aku sedekahkan, aku infakkan untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk kepentingan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Bah, ini bahasa takjub dalam bahasa Arab. Ini luar biasa, ini luar biasa. Dzalika malun rabi. Ini harta yang menguntungkan, harta yang menggembirakan, harta yang berkah. Saya dengar kamu menginfakkan, mewakafkan tanah Bayruha ini ingin dapat surga. Nah, Rasul mengatakan sedemikian, itu tanda bahwa kita beramal ingin mendapatkan surga itu nggak apa-apa. Ingin mendapatkan pahala itu nggak apa-apa. Itu yang disebut dengan ihtisab. Seperti dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa dengan penuh iman dan ihtisab, berharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu daripadanya. Jadi boleh Pak, kita beramal, berinfak, ingin mendapatkan surga. Yang nggak boleh itu beramal, berinfak, ingin dipuji orang, atau karena manusia, itu yang nggak boleh. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Rasulullah itu sering mengajak, Pak, ayo infak, ayo wakaf, ayo sedekah kepada para sahabat, bukan ngemis, bukan Pak. Bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan agama ini, agama Islam. Hampir semua sahabat melakukan wakaf. Beliau mengajak itu, mengajarkan kepada kita apa yang kita kumpulkan, apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan. Ini lama-lama akan habis, Pak. Cuma pertanyaannya, habisnya untuk apa? Ditinggalkannya kemana itu, Pak? Ada para ulama untuk mendeteksi apakah harta kita ini baik atau buruk, lihat outputnya kemana. Kalau outputnya untuk hal-hal yang tidak baik, perlu kita curiga itu. Jangan-jangan ini harta yang kita dapatkan dari jalur yang tidak baik. Perlu kita curiga itu. Ngadu ayam, naon. Jadi apa itu Pak? Online, naon? Judol, naon? Slot dan lain sebagainya. Habisnya untuk yang begitu-begitu tuh Pak. Mau limo misalnya habisnya. Jangan-jangan harta yang kita dapat dari jalur yang tidak baik. Tapi kalau habisnya untuk musola, habisnya untuk masjid, yatim piatu, pesantren, dan lain sebagainya, insya Allah harta itu baik karena Allah maha baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Allah gerakkan harta tersebut untuk memakmurkan sabilillah, memakmurkan tempat-tempat yang di dalamnya digunakan untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Orangnya baik, harta yang disalurkan juga harta yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah zat yang maha baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Yang masuk surga pun orang-orang baik. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya nih Pak ya. Nggak ada yang amin ini. Bapak ini diam, ini lapar, khusyuk, ngantuk, atau terpesona dengan saya ini. Masya Allah, mudah-mudahan Allah diterima semua ibadahnya ini. Yang selanjutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, gitu ya. Orang yang bertakwa cirinya adalah orang yang selalu dan terus-menerus beriman kepada Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, termasuk Suhufu Ibrahim wa Musa. Wabil akhirati hum yuqinun. Juga kepada hari akhirat itu mereka terus-menerus meyakini, Pak. Ada orang meyakini setelah hidup ini mati, ya udah mati aja gitu. Setelah itu udah nggak ada efek apa-apa lagi. Nah, beda dengan kita umat Islam. Setelah mati ini kan kita yakini ada hari akhirat, ada hari pembalasan. Nah, itu ciri orang bertakwa begitu. Karenanya mereka benar-benar bersemangat itu Pak ketika hidup. Bapak hadir di sini mau sholat jamaah zuhur, mau duduk kajian Ramadan ini kan meyakini di kemudian hari atau di akhirat kelak akan ada balasannya kan gitu kan. Bapak di Ramadan ini berkali-kali hatam Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i sampai 60 kali hatam Quran Pak. Dan itu di dalam sholat. Mudah-mudahan nih Bapak juga 60 kali nih Ramadan. Imam Syafi'i sesibuk apa beliau? Hatam Al-Quran di Ramadan ini 60 kali Pak. Jadi sehari 2 kali.
Itu beliau lakukan untuk apa? Kok capek-capek ngapain? Karena beliau yakini di kemudian hari amal yang beliau lakukan ada balasannya. Wabil akhirati hum yuqinun. Harus kita terus pupuk itu, Pak. Ini ciri atau tipologi yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Sudah seperempat jam ini. Saya tambah lagi satu bahasa cepat ya. Mudah-mudahan termasuk ini. Ada di dalam Al-Quran surat Ali Imran. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Ini ciri orang bertakwa. Bersegeralah engkau kepada ampunan Tuhan engkau, Tuhan kalian, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga paling kecil itu ad-dunya wa asyru amsalihah. Dunia dan 10 kali lipatnya. Itu surga paling kecil. Dunia dan 10 kali lipatnya. Bagaimana dengan surga Firdaus, Pak ya? Min ausail jannah wa ausatiha. Surga paling luas, paling gede, paling lengkap, VVIP. Bidadarinya paling pokoknya paling gitulah. Itu surga Firdaus. Udah Bapak jangan bayangin, yang penting masuk surga aja dulu gitulah. Itu aja. Kalau bisa habis sholat itu biasakan jangan lantas jalan wa ilaikal ngajir, jangan. Biasakan duduk dulu, Allahumma antas salam wa minkas salam. Minta selamat, biar masuk surga gitu. Nah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu uiddat, telah disiapkan, fi'il madhi majhul nih. Bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Nah, cirinya nih, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ini ayat yang pertama dalam surat ini, daripada ciri orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang selalu dan terus-menerus menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Yang sulit itu Pak, menginfakkan harta dalam keadaan kita nggak punya, itu yang sulit. Tapi harus kita latih. Makanya Nabi sampai mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah, hindari neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma gitu. Bapak punya kurma satu nih, setengah buat Bapak atau keluarga Bapak, setengahnya Bapak kasih ke fakir miskin. Itu kalau Bapak ikhlas Pak, bisa menghindarkan daripada neraka. Makanya Rasulullah itu luar biasa sama orang-orang yang senang sedekah. Inna sadaqah, kata beliau, la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatasu. Sedekah itu dapat menghindarkan pelakunya dari ghadab Allah, kemurkaan Allah, dan mampu memadamkan menghindarkan pelakunya daripada kematian yang su'ul khotimah, kematian yang buruk. Ya kita latih terus Pak ya, punya apa gitu, apalagi dalam hadis itu dikatakan setiap hari di dalam tubuh kita ini kan ada 360 persendian Pak ya. Kata Rasulullah, wajib dikeluarkan sedekahnya. Kalau kita nggak punya bagaimana ya Rasul? Nggak punya duit, nggak punya apa? Upayakan tidak ketinggalan sholat duha setiap hari 2 rakaat. Itu sudah mengcover sedekah daripada 360 persendian yang ada di dalam tubuh kita itu. Tapi kalau punya duit ya Bapak kasih. Upayakan tiap hari. Kemudian alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Ini ciri orang bertakwa. Ciri orang bertakwa itu Pak, hatinya lembut, nggak mudah marah. Kalau disulut untuk melakukan keburukan, dia nggak melakukannya. Boleh nggak sih Pak membalas keburukan? Boleh Pak ya? Kan ada kisos, dipukul sekali, Bapak boleh mukul sekali. Coba kebanyakan dari kita dipukul sekali pengen balasnya 2 kali. Nah itu yang keduanya itu yang udah nafsu, nggak boleh. Serempet mobil boleh nggak? Bapak serempet mobil atau diserempet mobil, ya udah serempet lagi. Yang dosa itu setelah diserempet mobil ngomongnya 2 jam, kebun binatang keluar semua itu Pak. Itu yang dosa. Ya udah kalau serempet mobil serempet aja lagi. Itu yang disebut kisos, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Cuma di atas itu ada kemuliaan kalau Bapak mampu memaafkan. Padahal saat itu bisa balas nih, tapi Bapak memilih untuk memaafkan, fa ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya tidak terbatas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah tipe orang yang begitu tuh Pak. Dulu ketika di Thaif, beliau itu ditawarin malaikat, tinggal nunggu instruksi aja dari beliau tuh. Malaikat lebih nafsu, padahal beliau udah bercucuran darah saat itu. Tapi Rasul memilih untuk bersabar, memaafkan. Justru beliau berharap nanti ada di antara keturunan-keturunan orang-orang Taif itu alladzina ya'budunallaha wa la yusyrikuna bihi syai'a. Orang-orang yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Tidak seperti Nabi Nuh Pak ya, ditawarin untuk diazab umatnya, beliau iakan itu.
Habis tuh banjir bandang turun. Tapi Rasulullah memilih untuk memaafkan, bahkan mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk hidayah kebaikan kepada umatku karena mereka nggak tahu apa yang saya bawa ini. Sekarang Taif, Pak, kalau Bapak pernah ke sana, itu 100% muslim. Itu berkat sabarnya Rasulullah, berkat memaafkannya beliau terhadap umat. Nah, kita harus latih ini. Meskipun susah, tapi mesti kita latih. Jadi ciri orang yang bertakwa adalah hobinya memaafkan, tidak mudah marah, wal afina 'anil nas. Yang terakhir daripada ciri orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran ini adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang yang bertakwa tidak maksum dari dosa, Pak. Ya, kadang mereka melakukan keburukan, tetapi ketika melakukan keburukan mereka segera kembali, tobat. Tobat itu artinya kembali. Kembali dari mana? Kembali dari maksiat kepada taat, kembali dari takabur kepada tawadu, kembali dari hobinya menggunjing, gosip kepada muhasabah, introspeksi diri, kembali dari bakhil, medit, merepet jahe kepada sakho, dermawan, kembali dari yang nggak pernah ngaji kepada ngaji, nggak pernah baca Quran kepada baca Quran, nggak pernah sholat kepada sholat, nggak pernah tahajud kepada tahajud, nggak pernah duha kepada duha, kembali dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat. Itu tobat. Nah, dalam ayat ini cirinya atau syaratnya ada 4 tambah 1 5. Singkat saja, pertama, kalau tobatnya ingin diterima, zakarullah. Harus sadar bahwa apa yang dilakukannya bisa membuat hubungan dia dengan Allah renggang. Sadar dulu. Kalau nggak sadar, nggak bisa lanjut ke syarat yang kedua. Sadar dulu. Yang kedua, fastaghfaru lidzunubihim. Memohon ampun diiringi dengan penyesalan. Kata Imam Al-Ghazali, dosa itu tidak bisa dihapus kecuali dengan 2 api. 1, narun nadam, api penyesalan di dunia. Tobat maksudnya. Kedua, naru jahannam, api neraka jahannam. Kata beliau, silahkan kita milih mau dihapus di dunia dengan tobat, dosa-dosa kita, atau nanti direbus di neraka dengan jahannam. Gitu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan sampai direbus di neraka, Pak ya. Nyesel sekarang, tobat sekarang. Fastaghfaru lidzunubihim. Yang ketiga, kalau tobat kita ingin diterima, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Enggak ngulangin lagi. Yang keempat, memperbanyak amal soleh, menjauhi amal salah. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Karena kebaikan-kebaikan itu mampu menghapus keburukan-keburukan. Ini ayat lucu, Pak. Ketika turun, itu ada seorang sahabat tertarik dengan seorang perempuan, kemudian perempuan tersebut diciumin sama dia. Ya, namanya masih bau-bau jahiliyah gitu ya, diciumin sama dia. Kemudian ada rasa penyesalan, datang kepada Rasulullah, ya Rasul, celaka, celaka, celaka. Kenapa? Tenang, tenang, celaka. Saya nyiumin perempuan katanya. Cuma cium aja kan, kata Rasulullah. Mohon maaf. Iya, nggak sampai zina, enggak. Ya udah kalau begitu tawaddo tsumma sholli rakaatain. Engkau wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian turun ayat yang tadi, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Jadi mencium tadi itu bisa dihapus dengan wudhu dan sholat. Tapi ini jangan Bapak praktekkan, jangan. Ini masih bau-bau jahiliyah ini. Artinya mencium itu dosanya tidak seperti zina, tidak seperti LGBT dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini berkaitan dengan hak-hak adami. Kalau kita punya salah dengan sesama, sebenarnya bukan tobat bahasanya, islah fa aslihu baina akhwaikum. Yang 4 kita sempurnakan dengan Allah. Nah, yang 1 ini hubungannya dengan sesama manusia. Jangan sampai amal kita hangus nanti di akhirat itu. Gara-gara kita punya salah nggak sempat minta maaf. Mangkanat lahu madlamah li akhihi falyatahallalhu minhul yaum. Siapa yang pernah zalim, pernah salah sama saudaranya, kalau bisa pada saat itu juga minta halalnya. Minta maafnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dituju oleh ibadah puasa ini, yaitu orang-orang yang selalu dan terus-menerus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk ke dalam ciri-ciri atau tipologi yang telah disebutkan tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.